Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, janahku dimanapun kalian berada. Teman-teman, Ana mau cerita singkat aja. Jadi beberapa hari terakhir ini Ana berpikir untuk mencarikan selimut. Jadi Ana tuh punya selimut dari zaman. Jadi itu ceritanya selimut itu tuh kado waktu Ana nikah sama suami Ana. Dan berarti udah 17 tahunan ya, Masya Allah. Dan selimut itu tuh Ana jarang pakai gitu. Dan qadarallahnya di dekat Ana sini tuh adalah ya seorang wanita yang mohon maaf memiliki kekurangan akal ya, sedikit kurang akal begitu, dan terlantar. Kalau menurut Ana sih dia termasuk seseorang yang terlantar karena sebenarnya punya keluarga tapi terlantar gitu. Dan memprihatinkan lah ya, tidur tuh ya cuma kayak di emperan gitu. Tapi kalau untuk saat ini nih alhamdulillah ada orang baik lah ya yang ngizinin si wanita ini buat jagain rumahnya, jadi tidur di rumah si pemilik rumah gitu kan. Soalnya rumahnya itu kosong gitu teman-teman, sebelumnya diungsikan di teras rumah si pemilik rumah ini karena sebelumnya tidurnya di kayak apa sih, kayak pos gitu. Sebenarnya bukan pos ya, kayak tempat ya semacam pos ronda gitu, tapi itu tuh untuk cagar budaya gitu, batu. Jadi ada semacam batu besar begitu yang diyakini bahwa batu itu tuh memiliki legendanya sendiri gitu di sini. Nah, singkat cerita nih teman-teman, beberapa waktu Ana tuh cari inget gitu di mana itu ada simpan tuh selimut gitu kan. Udah bongkar-bongkarin lemari-lemari, terus apa namanya di gudang juga diplastik-plastikin karena dulu kan pernah banjir besar. Jadi Ana tuh kayak udah packingin gitu loh, yang kayak barang-barang baju-baju yang lama gitu, dan termasuk sih selimut itu gitu, karena saya ingat Ana tuh Ana ada simpan gitu di antara plastik-plastik itu. Udah dibongkar-bongkar gitu, kepikiran terus karena kasihan gitu mikirnya tuh, ini perempuan paruh baya ini kasihan gitu tidur di luar dengan suhu yang kalau malam tuh dingin ya, di sini tuh dingin gitu kan, kasihan gitu. Karena pernah satu kali Ana tuh lihat tidur tuh tanpa bantal, tanpa selimut, kayaknya nggak ada selimut. Ana udah, karena Ana cari-cari tuh nggak ketemu teman-teman. Akhirnya Ana inisiatif apalah dulu yang bisa dikasih gitu kan. Nah, ada banyak kain jarik gitu kan, dan Ana juga bawa kain jarik juga dari Jawa gitu kan. Pokoknya ada salah satu yang Ana kasih lah ke dia buat ya biar anget ya, mikir kita tidur nyaman di tempat tertutup beratapkan atap gitu kan, sedangkan dia di luaran sana gitu, kasihan gitu. Udah dikasih itu, cuman Ana masih kepikiran terus di mana tuh selimut ada, itu selimut tuh ada, itu selimut tuh ada teman-teman. Sampai nih teman-teman, akhirnya qadarallahnya nih Allah tuh ngasih lihat gitu ya Allah. Teman-teman pasti bakal nggak percaya gitu betapa kuasanya Allah ya, dan tidak kuasa, dan betapa tidak kuasanya kita sebagai manusia gitu. Nah, jadi teman-teman, selimut itu tuh ternyata selama ini ada di depan mata Ana. Itu buat tutup jendela salah satu kamar gitu kan, karena belum ada apa buat taruh apa tuh namanya ya kalau bahasanya, apanya sih itu yang buat naruh korden gitu. Jadi cuma pakai selimut ini gitu ya Allah, dan ini tuh di depan mata Ana, dan Ana tuh tiap hari kan keluar masuk nih kamar nih. Nih Ana nyalain ya. Tuh, ini nih yang Ana cari-cari. Ini nih selimut ini nih, sampai bongkar-bongkar bolak-balik, sampai kalau mau tidur itu inget-ingetan gitu, di mana ya Allah, tolong kasih inget di mana Ana tuh simpan tuh selimut ini, karena Ana yakin tuh Ana ada ini selimut tuh ada di rumah gitu loh. Apa Ana pernah kasih orang sampai kepikiran kayak gitu. Dan ini tadi ketika Ana masih bolak-balik buat masakan, seliweran ke sana sini, lewatlah di depan kamar. Terus seseringan gitu tuh ini ekor mata tuh kayak set gitu kan. Masya Allah, ini selimut ada di sini buat tutup jendela yang selama ini dicari-cari, dipikir-pikir. Ini nih. Jadi teman-teman, inti dari cerita ini adalah betapa tidak kuasanya kita sebagai manusia gitu kan, bahwa ada suatu zat yang maha kuasa gitu akan kehidupan gitu kan. Sehebat-hebatnya apa tuh manusia gitu, sekuat-kuatnya apa tuh manusia, senengrat-nengratnya apa tuh manusia gitu kan. Kalau yang namanya ini padahal di depan mata ya, ini pasti yang ngalamin bukan cuma Ana, pasti kalian juga banyak hal yang kalian tuh lupa, misalnya naruh barang, naruh apapun itu, kalian bisa lupa gitu kan. Dan itu tuh padahal ada di situ, dan kadang-kadang di depan mata kita sendiri. Dan Ana udah buktiin gitu kan, bahwa pada akhirnya ketika kita menyadari, tentunya dengan keimanan kita, bahwa ya Allah, Masya Allah, ya Rabb gitu kan, Engkau begitu mudahnya menutup mata zohir kita ya, yang terlihat itu. Ini kan terlihat gitu kan, mata kan kita bisa ngeliat nih di depan mata kita, tapi kita tuh nggak ngeliat gitu. Itu kalau bukan sesuatu zat yang maha kuasa gitu kan, Masya Allah, itu betapa kita tuh nothing gitu, bukan ada apa-apanya. Kita tuh bukan apa-apa gitu tanpa Allah gitu teman-teman.
Jadi itu sih yang pengen Ana share kalian, bahwa kita hanyalah makhluk Allah yang lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa apapun. Dan satu lagi, kikis rasa sombong di dalam diri kita. Sekecil apapun, kita harus selalu ingat bahwa kita selalu harus beristighfar, bahwa segala sesuatu yang terjadi di diri kita itu tuh pure, itu kesalahan kita dan bukan kesalahan Allah ya, terlepas dari takdir yang ada. Kodo dan kodar, kodo dan kodar, kodo itu kan ketetapan, kalau kodo dan kodar, kodar takdir ya, kodo dan kodar, takdir itu bisa dirubah dengan doa gitu teman-teman. Jadi betapa kecil kita selalu ingat bahwa kita hanyalah ciptaannya Allah. Tentunya kita harus terus menyadari dan bermuhasabah diri, kita banyak kekurangannya, kita harus selalu memohon dan berdoa, karena orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang sombong, temannya Fir'aun dan Qarun. Kamu mau jadi kayak mereka? Jangan. Oke, semoga kisah ini bisa memberikan kita hikmah dan kita bisa terus berintrospeksi diri dan bermuhasabah diri bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.